Hai guys, balik lagi bersama saya di 13 Project Review. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan kalian selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasanya ya. So di video kali ini seperti biasa saya akan kembali mendongengkan sebuah film dengan judul Ironclad. Film ini sendiri menceritakan tentang ketamakan dan juga kekejaman seorang raja dari negara Inggris kepada semua rakyatnya. Hingga pada akhirnya beberapa pemberontak di sana memutuskan untuk melakukan perlawanan untuk menaklukkan raja tersebut. Kemudian dibentuklah beberapa pasukan khusus untuk melakukan perlawanan. So, apakah mereka akan berhasil melengsarkan sang raja yang dikenal kejam dan juga sangat arogan tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Film ini sendiri berlatar pada tahun 1215. Pada kala itu, negara Inggris di bawah kepemimpinan seorang raja bernama John yang dikenal sebagai raja paling kejam setelah kekalahan dari pasukan Prancis. Semenjak kejadian itu, banyak dari para bangsawan yang memilih untuk melakukan pemberontakan kepada sang raja akibat sistem kebijakan sadis dengan menaikkan tunjangan pajak serta kekejaman yang telah dilakukan olehnya dengan seenaknya meniduri istri dari para bangsawan. Dan di dalam sebuah kesepakatan, Raja John yang pada kala itu masih berkuasa, dia kemudian mulai menandatangani surat perjanjian Magna Carta, yakni sebuah surat yang berisi hak asasi rakyat tentang membatasi hak kekuasaan kerajaan. Namun di beberapa tahun kemudian, untuk meraih kekuasaannya kembali, sang raja yang telah didukung oleh beberapa paus dan juga pasukan tentara bayaran, kemudian mereka berencana akan memerangi para bangsawan kembali. Kemudian scene pun beralih kepada 4 orang rombongan dan 2 diantaranya bernama biarawan Marcus serta seorang tentara Templar yang bernama Thomas Marshall yang tiba di sebuah kastil. Keesokan paginya tiba-tiba saja pasukan dari sang raja John mulai melancarkan serangan pertamanya dengan mengambil alih salah satu kastil di sana. Dan untuk merebut kastil tersebut dengan kejam, Raja John langsung menggantung pemilik kastil itu. Melihat kejadian mengerikan itu, biarawan Marcus memutuskan untuk turun ke bawah dengan tujuan meredakan emosi dari sang raja. Namun, alih-alih akan meredakan situasi akibat ucapan yang telah dia lontarkan kepada sang raja, biarawan Marcus juga mendapatkan sebuah hukuman dengan dipotong bagian lidahnya. Melihat kengerian dan juga penindasan oleh sang raja John, hal ini ternyata membuat Thomas dan juga kedua pasukan Templar yang lainnya marah besar. Mereka kemudian bergegas menyelamatkan sang biarawan. Dari sini, Thomas dan Marcus akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran para prajurit Raja John. Namun tidak dengan kedua rekannya. Mereka yang dianggap sebagai seorang pembangkang, Raja John kemudian langsung membunuh mereka berdua secara sadis. Meskipun berhasil lolos sekalipun, sayangnya Marcus di sana harus tewas akibat menerima luka yang cukup parah di bagian lidahnya.
Nah guys, setelah kejadian barusan, di sana Thomas mulai bergegas menuju London untuk mengabari sang bangsawan agung yang bernama Uskup Langton tentang penyerangan keji dari sang Raja John. Dari hasil diskusi antara para bangsawan, kini mereka sepakat akan kembali melakukan pemberontakan. Sehingga sang bangsawan uskup mulai membagi tugas agar Thomas dan juga William mengumpulkan sisa-sisa dari para pasukan. Selain mengumpulkan para pemberontak yang lainnya, William juga di sini akan meminta bantuan kepada pasukan Prancis untuk membantu pasukan Templar dalam menjatuhkan kepemimpinan dari sang Raja Inggris yang sangat kejam itu. Whatever it is, or how much. He's mad. Time we all together must have been to you. Setelah beberapa pasukan bergabung, lalu kemudian mereka pun langsung bergegas menuju Kastil Rochester sebelum didahului oleh pasukan dari sang Raja Inggris. Setibanya di dalam kastil, seorang biarawan pemilik kastil tersebut bernama Cornhill mulai mengabari mereka semua bahwa sebagian pasukan bayaran dari sang Raja John ternyata sudah lebih dulu tiba di sana. Dan di saat kedua kubu saling bertemu satu sama lain, akhirnya perkelahian pun tidak dapat terbendungkan. Meskipun para pasukan Templar yang hanya berjumlah 7 orang saja, ternyata mereka mampu membunuh semua para tentara bayaran Inggris yang berada di sana. Namun, ancaman yang lebih besar akan kembali mereka hadapi dalam waktu yang cukup dekat, dikarenakan pasukan dari sang Raja John cepat atau lambat akan menyerang kastil tersebut. Mengetahui bahwa Raja John akan segera ke sana, para pasukan Templar memerintahkan beberapa penjaga untuk segera menutup semua akses jalan masuk ke dalam kastil. Dan benar saja, di keesokan paginya, di balik kabut, pasukan dari sang Raja Inggris di bawah kepemimpinan dari sang Raja John pun mulai berdatangan. Awalnya sang raja terlebih dahulu meminta baik-baik kepada William untuk segera menyerahkan diri saja agar nyawa mereka semua segera diampuni. Namun William yang sudah mengetahui rencana busuk dari sang raja, dia lebih baik memilih untuk mempertahankan kastil tersebut daripada harus mengabdi kepada sang raja yang sangat egois itu. Mendengar penolakan itu, lalu sang raja memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk menghujani kastil tersebut menggunakan tembakan batu serta mengerahkan beberapa pasukan agar bisa memanjat ke atas kastil. Hal itu tentunya membuat pasukan Templar merasa terpojok. Namun akibat semangat dan juga kegigihan dari mereka semua, akhirnya mereka pun mampu membuat keadaan menjadi terbalik. Dan pasukan musuh terpaksa mundur akibat banyak yang terbunuh di kelompok mereka. Sampai pada akhirnya pertempuran pertama ini dimenangkan oleh pasukan Templar. Setelah para pasukan Templar selesai mengobati luka-luka di tubuh mereka, pada pagi harinya mereka mulai bergotong royong dalam membuat beberapa ketapel raksasa.
Dan tidak lama kemudian, pasukan dari sang raja Inggris kembali mengerahkan pasukannya. Berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan untuk kali ini Raja John sudah berhasil membuat sebuah menara batu raksasa untuk melempari kastil tersebut. Namun strategi dari sang raja itu kemudian langsung dibalas oleh pasukan Templar dengan melemparkan sebuah bola api ke arah tangga perisai raksasa tersebut. Sampai-sampai tangga milik pasukan Raja John langsung hancur. Dan serangan yang telah dilakukan oleh Raja John pun harus gagal untuk yang kedua kalinya. Hari demi hari pun berlalu, bahkan bulan demi bulan lamanya. Akibat pasukan musuh yang masih berjaga di luaran kastil, hal itu ternyata membuat orang-orang yang berada di dalam benteng mengalami kelaparan yang sangat hebat. Dikarenakan mereka sama sekali tidak bisa berburu keluar, dan terpaksa mereka memutuskan untuk membunuh para kuda-kuda yang ada di dalam sana. Sehingga dari sini Thomas berinisiatif untuk mencuri stok makanan dengan secara diam-diam masuk ke dalam camp dari sang Raja John. Alhasil stok makanan tersebut berhasil dicuri meskipun dia sempat dikejar oleh pasukan musuh. I'll eat you. And then what? I'll eat you. Singkat cerita, pada pagi harinya tanpa mereka duga, tentara musuh kembali menyerang. Dan akibat kurangnya persiapan, sebagian tentara musuh berhasil menerobos masuk ke dalam kastil. You hear me? Dari sisa-sisa pasukan Templar, di sana mereka berusaha melawan balik para pasukan musuh yang terus-menerus berdatangan. Namun sayangnya, pintu kastil pun dapat dihancurkan dan juga pasukan musuh berhasil masuk. Setelah berhasil dipojokkan, sang raja mulai menyiksa pemimpin mereka yaitu William untuk mendesak Thomas dan juga para anak buah yang lainnya agar segera keluar dari dalam kastil tersebut. Namun William yang lebih baik memilih untuk mati. Akhirnya sang raja secara sadis memutilasi seluruh bagian tubuh William. Of equity. Melihat kejadian itu secara langsung, sang biarawan Cornhill yang pada kala itu merasa ketakutan, dia kemudian memilih untuk menyerahkan diri saja kepada sang raja. Meskipun pendapat darinya langsung ditolak oleh semua pasukan. Dan dikarenakan dia ini masih merasa ketakutan, akhirnya pada malam hari sang biarawan pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri daripada nasibnya harus sama seperti William.
Di sisi lain, melihat Thomas dan juga pasukan yang lainnya masih bersembunyi, sang raja memerintahkan kepada semua pasukannya untuk menggali sebuah terowongan yang mengarahkan lewat bawah kastil. Dan setelah terowongan bawah tanah itu sudah jadi, Raja John langsung memerintahkan kepada semua para pekerja untuk segera membakar terowongan tersebut. Sampai pada akhirnya, akibat udara yang mengeluarkan hawa panas, tiba-tiba saja kastil itu pun roboh. Lalu para pasukan musuh langsung melancarkan serangan di tengah-tengah kehancuran kastil. Kini hanya menyisakan Thomas, Ratu Isabel, dan juga Square. Dengan sisa tenaga yang telah dia miliki, Thomas memutuskan untuk melawan pihak musuh dengan sendirian. Sampai pada akhirnya di detik-detik perjuangan terakhir, tiba-tiba saja Uskup Longton serta ribuan pasukan bantuan dari negara Perancis tiba-tiba datang ke sana, sehingga membuat pasukan Raja John terpaksa mundur akibat kalah jumlah dari pasukan Perancis. Dan di akhir film ini, Thomas dan juga Ratu Isabel memilih untuk hidup damai bersama-sama tanpa adanya peperangan sekalipun. Sementara untuk Raja John sendiri, di dalam pelariannya selama kurang lebih bertahun-tahun lamanya, dia kemudian merasa kelaparan dan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal. Sampai pada akhirnya, dia pun tewas akibat terkena sebuah penyakit. Seiring berjalannya waktu, benteng Rochester kembali dibangun. Lalu para bangsawan Inggris dapat melanjutkan hidup secara damai untuk sementara waktu tanpa adanya perang. Sampai pada akhirnya film pun selesai. So itu dia guys, sebuah alur film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua nih? Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya bawakan hari ini, boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.